Indonesia punya 75.265 desa dan sekitar 43% penduduk kita tinggal di desa. Kemarin saya dapat buku ini, Negara dan Politik Kesejahteraan dari Caimin, Abdul Muhaimin Iskandar. Sebagai seseorang yang pernah berkecimpung langsung dengan desa, desa wisata, desa ketahanan pangan 5 tahun ke belakang, maka ini akan menjadi sebuah pembahasan yang menarik. Setiap kali datang ke desa ada satu masalah yang konsisten, yaitu adalah kemiskinan desa masih di atas 10%, 11,79%, lebih tinggi dibanding kota yang 7,09%. Selisihnya hampir 4,7%. Makanya sejak 2015 negara mulai intervensi besar-besaran lewat satu instrumen utama, yaitu dana desa. Total anggaran yang sudah dikucurkan sampai 2024 kemarin sudah lebih dari 700 triliun rupiah. Payung hukumnya jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan dari sinilah lahir satu instrumen ekonomi. Artinya, secara regulasi, BUMDes itu sudah sangat kuat. Secara kelembagaan, berpayung hukum, dan memiliki tujuan yang jelas, yaitu mengelola aset desa, menggerakkan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi per 2024 ada sekitar 65.941 BUMDes di Indonesia. Tetapi yang sudah berbadan hukum hanya 18.850 unit. Artinya baru sekitar 28,6%. Sisanya lebih dari 71% belum punya legalitas penuh. Padahal secara aturan di PP 72 tahun 2005 pasal 78 ayat 3, BUMDes itu wajib berbadan hukum. Tidak semuanya selesai dan belum selesai. Sekitar 24,2% BUMDes tidak aktif. Artinya hampir 1 dari 4 BUMDes di Indonesia tidak bergerak sama sekali. Padahal sudah ada penyertaan modal dari desa. Sementara pendapatan asli desa atau PADES yang seharusnya jadi indikator kemandirian hanya sekitar 2,54%, bahkan turun dari sebelumnya yaitu 3,40%. Dana desa cukup besar, tapi kemampuan menghasilkan sendiri dan kemandiriannya sangat kecil. Nah, apabila kita naik ke level nasional, ada satu indikator penting yang jarang dibahas, yaitu Incremental Capital Output Ratio atau ICOR. Secara sederhana, ICOR itu mengukur seberapa efisien investasi menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Rumusnya sederhana, investasi yang masuk dibagi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Contohnya begini, kalau kita butuh 10 triliun investasi untuk menghasilkan pertumbuhan 5%, itu berarti ICOR kita 2. Itu artinya efisien. Tapi kalau butuh 10 triliun untuk pertumbuhan yang sama kecilnya, ICOR kita bisa 6 atau lebih, dan artinya itu tidak efisien. Dan Indonesia, angka ICOR-nya ada di kisaran 6,6%. Artinya kita sudah mengeluarkan investasi cukup besar untuk hasil yang relatif sangat kecil. Dan ini adalah sinyal inefisiensi struktural lewat dana desa. Di desa dananya besar, hasilnya belum optimal. Dan di nasional, investasi besar, efisiensinya rendah. Masalahnya bukan di kekurangan, tapi di kualitas pengelolaan, pengawasan, dan tertiban manajerial yang dilakukan oleh pengelola. Lalu solusinya untuk desa, kuncinya ada 3. Pertama, BUMDesanya harus sehat. Artinya berbadan hukum, profesional, dan aktif. Kedua, dana desa harus transparan dan akuntabel. Ketiga, masyarakat harus terlibat dan melek hukum. Teman-teman yang saat ini sedang bersuara di sosial media tapi belum pernah kembali menengok desanya, mungkin sudah saatnya teman-teman bisa melakukan itu semua. Indikator desa mandiri,
itu bukan seberapa besar dana desa yang diterima, tapi seberapa besar kontribusinya terhadap pendapatan desa. Hari ini kita di angka 2,54%. Idealnya bisa sampai 10 sampai 15%. Dan disitulah gap kita. Indonesia sudah punya, regulasinya ada, anggarannya ada, dan strukturnya juga ada. Yang kurang adalah satu, keseriusan implementasi. Tanya sekarang bukan lagi apakah ini bisa berhasil, tapi kapan kita benar-benar serius menjalankannya. Jadi proses ambil positifnya.